Sebelum ke acara inti, saya mewakili dari panitia bidang perlombaan akan mengumumkan dan membacakan SK kejuaraan. Tos. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 015 garis miring panitia milad garis miring PSP SKHD cek garis miring 11 Romawi 2022 tentang penetapan kejuaraan pada perlombaan antar asrama peringatan milad 1 abad Pondok Pesantren Sukahideng tahun 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan Dewan Juri dan Panitia Peringatan Milad 1 Abad Pesantren Sukahideng bidang perlombaan, memutuskan menetapkan 1 nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah sebagai juara 1, 2, dan 3. Peserta yang menjadi juara 1, 2, dan 3 berhak diberi penghargaan sebagaimana mestinya. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sukahideng pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Ketua Panitia Haji Syahban Hilal ditandatangani. Lampiran surat keputusan penetapan kejuaraan pada perlombaan antar asrama peringatan Milad 1 Abad Pondok Pesantren Sukahideng tahun 2022. Daftar juara 1, 2, dan 3 perlombaan antara asrama peringatan Milad 1 Abad Pondok Pesantren Sukahideng tahun 2022. Nomor 1 sudah tekau ngadengin milad surak ya. Ketinggali orang leuweung gitu kan. Tos sudah. Nomor 1 jenis perlombaan lomba talaran dan tatbik jurumiyah. Juara pertama dengan jumlah skor 565 diraih oleh asrama Assalam dengan peserta nama Ikmal Hidayat, asrama Assalam kamar 3. Juara kedua dengan jumlah skor 543 diraih oleh asrama Asyifa 1 dengan peserta Vina Nurmalia, Asyifa 1 kamar 2. Selanjutnya juara 3 dengan jumlah skor
mohon maaf 494 diraih oleh asrama Asyifa 4 dengan peserta nama Nurul Putri Asyifa 4 kamar 21. Nomor 2, jenis perlombaan lomba baca kitab hadis 2 ibtidaiyah 2. Nah, juara pertama diraih oleh asrama Bahagia dengan peserta Rafa Aulia Januar asrama Bahagia kamar 25. Juara 2 dengan jumlah skor 243 diraih oleh asrama Assalam peserta Fakhruz Zanan Nur asrama Salam kamar 20. Sudah, tidak boleh terlalu berlebihan. Selanjutnya juara 3 diraih oleh asrama Asyifa 4 peserta Rifa Pitaya Rahman Asyifa 4 kamar 15. Selanjutnya 3 lomba takbik Sorok Kailani. Juara pertama diraih oleh asrama Assalam atas nama Radi Aditya Assalam kamar 15 jumlah skor 313. Nah, juara 2 diraih oleh asrama Asyifa 2 atas nama Adilia Andeni Asyifa 2 kamar 3 dengan jumlah skor 311. Selanjutnya juara ketiga diraih oleh asrama Bahagia peserta Muhammad Syafiq Aulia asrama Bahagia kamar 25 dengan jumlah skor 266. Nomor 4 Musabaqah Qiraatul Kutub Tafsir Jalalain. Juara ketiga diraih oleh asrama Al-Falah dengan jumlah skor 233 atas nama Tegar Permana Putra asrama Al-Falah kamar 5. Juara kedua diraih oleh asrama Asyifa 4 atas nama Naila Saumus Salamah asrama Asyifa 4 kamar 18 dengan jumlah skor 241. Sudah. Juara pertama diraih oleh asrama Asyifa 1
Atas nama Azka Tatia, Asipa 1 kamar 9 dengan jumlah skor 267. Nah, sudah. Untuk pengambilan hadiah, karena kalau dipanggil satu persatu akan lama, nanti setelah selesai acara pada malam hari ini, silakan untuk para pemenang, para juara bisa mengambil hadiah langsung ke kantor Dewan Santri, menghubungi saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fasih hamduh wal ghalibi junduh wal muta'ali jadduh wassalatu wassalamu ala muwahhidil wahdah wa mudhibil kufri wa muzili syirk. Pertama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng, yang kami hormati wakil-wakil pimpinan pesantren, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf pengajar, yang kami hormati Ketua Dewan Santri beserta jajaran, yang kami hormati Rois dan Roisah beserta para pengurus asrama, dan yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Sukahideng. Pada malam ini kita akan melaksanakan acara penutupan pengajian semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 dengan susunan acara. Yang pertama, pembukaan; yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; yang ketiga, tausiah; yang keempat, resepsi penutupan pengajian; yang kelima, doa; dan yang keenam, tutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Kemudian menginjak acara kedua, marilah kita membaca bacaan surat Al-Fatihah secara saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladhdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Kiai Haji Aam Abdus Salam MPD. Namun sebelum itu kami menghimbau kepada seluruh santri agar tidak bersuara, agar tidak gaduh. Kita simak, kita saksikan atau kita perhatikan amanat yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami berserah.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Anak-anakku sekalian, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karunia Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, tak terbayangkan kita bisa berkumpul sebanyak ini. Ya teh gandeng wae. Tidak ada kemampuan manusia yang bisa mengundang dari berbagai pelosok untuk kumpul seperti tidak ada. Sehebat apapun manusia, hanya karena rahmat dan pertolongan Allah, Allah mudah mengumpulkan kita di pesantren ini. Bahkan nampaknya bukan sekedar dikumpulkan secara fisik, tapi Allah kumpulkan dan juga akrabkan, layut dilayutkan, sehingga ada tahabub, ta'aluk, silih layutan, silih pikan cinta. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau anfaqta ma fil ardi jami'a, Muhammad, kalau engkau belanjakan seluruh isi bumi untuk mengakrabkan manusia, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mengakrabkan mereka. Itu Pak Rasulullah. Walakin Allah allafa baina qulubihim, tapi Gusti Muhammad biasa ngalayutkeun mah, biasa ngempelkeun mah. Jadi sehebat apapun
jangankan manusia biasa, Rasul sekalipun membelanjakan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengakrabkan manusia, itu tidak mungkin. Hanya rahmat dan pertolongan Allah yang bisa. Jadi di sini kita sedang menikmati karunia Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah. Bukan karena orang tua kamu mampu. Dah gimana bapakna mampu, semangat, kemampuan bapak, semangat orang tua untuk memasantrenkan juga tidak menjamin apa-apa, tidak memastikan apa-apa. Hanya rahmat dan karunia Allah saja. Dina Al-Quran gustinya walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan. Da upami teu karana rahmat sareng karunia Gusti mah aranjeun teh bisa jadi terseok-seok saja mengikuti pilihan-pilihan setan. Disinilah kita bersyukur anak-anakku, tidak sederhana kita kumpul di sini. Dan bukan karena kekuatan manusia Allah satukan di sini, tapi semata karena rahmat, karunia dan pertolongan Allah. Di sini kita mulai bersyukur. Betapapun awalnya kita berat, ugal-ugalan, ogah-ogahan, dipaksa, di hakikatnya dipaksa oleh rahmat dan karunia Allah. Indah dewai. Katingali rai-rai rada barungah gitu aya naon. Pada mudik badai mudik. Kenapa aya bunga badai mudik? Iya, pasti sebab di rumah itu surga. Wah, surga gimana? Oh, di bumi mah aya nu nyebat ka urang teh ujang. Di pasantren mah teu aya. Bari ujang teh surma mah anu bari nyaa. Kata dipanggil ujang teh masuk. Anu gaduh rai, aa, kakak, indah kata teh. Panggilan-panggilan yang tidak ditemukan di tempat lain di rumah ada. Pantas mereka pun sekarang sedang menanti kita, merindukan kita. Ibuna, nah, jang si kakak sekedap disumping. Mereka juga sudah senang. Apa-apaan itu tidak harus begitu. Ini hakikat. Sekali ini justru kita akan menemukan surga di sana secara batinnya. Nuti bumi nama tara pernah disebat nami kan? Ujang we kakak, adek, seribu bapak di pasantren mah kadang-kadang disebut si gersang.
Begitu, karena itu betapapun rumah kita sederhana di sana, sederhana, tapi begitu masuk ke rumah ada kesejukan batin, disambut oleh adik kakak kita. Adik kita menyahut, waduh, teteh, terasa kehangatan batin yang tidak ditemukan di tempat lain. Kunaon margina mudik hari lebaran mahal oge, dibayar di Jakarta ke Jawa. Ternyata ayah kebahagiaan itu, sekalipun orang tuanya sudah tidak ada. Dulu teh kamar mamah teh ieu, mamah anu sok nasehatan teh biku, bekas-bekasnya saja akan sangat mempengaruhi kita. Aduh gitu mah teu kedah masantren atos we di bumi supaya betah gitu. Semua orang tua juga begitu. Setiap harinya itu ingin memastikan anaknya yang kecil itu, dia sehatkah, dia cukup aman. Setiap hari juga orang tua itu ingin melihat begitu. Adik-adik kamu juga sama, setiap hari itu ingin bisa gurau dengan kakak-kakak. Tapi terpaksa dikorbankan itu semua, dikorbankan itu semua. Berat orang tua kamu, apalagi yang masih kecil, di pesantren yang kadang-kadang ngobrol komunikasi pun sulit, berat mereka. Sebagaimana saudara-saudaramu juga merindukan kamu, tapi tidak semudah itu. Berat bagi mereka. Tapi karena orang tua punya harapan mudik yang lebih indah, mudik yang abadi, terpaksa saudara-saudara dipenjarakan di sini, dipenjarakan. Kan dunia itu sejatinya penjara kan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir. Iya kan, kalau di rumah makan kapan saja seenaknya, bisa itu di dia mawayahna we makan kayak gitu saru aja, ditakar. Kalau di rumah makan mau kemana saja pergi bebas. Di sini mah diawasi, seperti penjara. Kenapa mereka ridho begitu? Karena sejatinya dunia itu penjara. Kan bagi mukmin mah makan juga tidak seenaknya, ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang tidak iman mah tidak ada urusan halal haram kan, makan saja. Kadang-kadang begitu. Kalau yang mukmin mah untuk sekedar bergaul juga dibatasi. Kenapa? Karena ada mudik yang lebih indah nanti, yang lebih indah nanti. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa
ila ahlihi masrur. Itulah indahnya mudik. Karena berhasil dipenjara di sini, sehingga tatkala keluar di dunia yang sejatinya penjara, dia bisa mengelola dunia dengan baik. Maka pulangnya itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ngagelenceun lancar. Namun atuh da bangga salat dikontrol berjamaah, sedangkan awal yang akan dihisab salat. Awal ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah as-salat. Ta salatna sae mah ngageuleuh. Kumaha kadina? Nah ieu mudikna teh ya. Wayan qalibu ila ahlihi masrur. Mudik ka kulawargana, kumpul di surga teh sareng kulawargina masrur, bari suka bunga. Wah, justru ingin mudik yang lebih indah. Jadi pantas ya kalau sekarang pulang ke rumah teh, wah mukanya berbinar-sinar cerah, wah mau ketemu mama, adik, wah sudah terbayang. Ke jam 1 mah aya kesempatan bobo heula juga namanya. Udah geus katingali bungahna, terus anu ngajemput tuh di tempat, wah bingung. Coba kan kita mau pulang, mau ketemu adik, ketemu mama, sudah lama lagi di sini. Apa mama kita mengharap oleh-oleh tidak? Mengharap oleh-oleh tidak? Salah itu. Justru mereka mengharap oleh-oleh yang lebih indah daripada oleh-oleh yang kamu bawa ke pesantren. Kue macam-macam. Mereka mengharap oleh-oleh yang paling indah. Semuanya harus bawa oleh-oleh itu. Apa? Bapak mau beri ya oleh-oleh. Kamu harus semuanya membawa bunga yang indah. Tapi bunga yang terbuat dari cahaya. Bunga yang tercipta dari cahaya. Sehingga tatkala disajikan di rumah, oleh-oleh itu semerbaknya bisa sampai ke langit. Kahartos ya, acan kahartos berenya. Kamu harus bawa oleh-oleh bunga warna-warni, tapi bunganya terbuat dari cahaya. Sehingga tatkala dibuka dengan adik kita, maka wangi, semerbak wanginya bisa sampai ke langit, dirayakan oleh para malaikatnya di langit. Tatkala kita menyajikan oleh-oleh kita, Bapak nanti akan beri oleh-oleh sebanyak mungkin ya. Dulu ada bapak-bapak yang sebelum pesantrenkan itu nanya si bapak di sana di Bandung, baru kelas 2 SMA sanawiyah. Sengaja si bapak itu menemui bapak dengan penuh senang dan gembira.
Aduh bapak cenah gitu. Waktu libur ulang kali teh bina aja. Kunaon gitu. Hiji wengi cenah. Biasa sok boga gitu. Nah, punten ngobrolna tah. Ya gitu sak damukeun. Hiji wengi cenah abdi teh boga. Nah, cenah di kamar eta teh gegerenengan di nu sanawiyah kelas 2. Gegerenengan. Ari teh cenah pun anak nuju maos Quran abdi curi. Ya Allah. Tengah wengi pun anak nuju maos Quran. Bunga curi. Cenah eta mah langkung dipasian naon-naon ge moal gagentosan eta. Itulah oleh-oleh berupa bunga yang tercipta dari cahaya ilahi. Mereka itu sangat mengharapkan oleh-oleh, tapi oleh-oleh apapun, bunga yang warna-warni yang indah yang tercipta dari cahaya ilahi. Itu harapan mereka, kepuasan mereka sulit diungkapkan katanya Pak, kepuasan seperti Bapak tadi. Jadi mungkin ingat ya oleh-oleh itu. Mereka itu menanti oleh-oleh. Mereka itu udah berkorban semuanya. Yang mampu dan tidak mampu pun bekerja keras. Peras keringat untuk membekali anaknya di pesantren. Sehingga setelah dia berhasil mencapai target tertentu, mah cenah ukur cekap kursi ujang di pasar. Keun we cenah urang kirimkeun, urang mah kumaha engke. Rela dia mengorbankan diri, bahkan keur adi najang wayahna ajang-ajang mah di dieu ieu. Keun ka ngaos si kakak di pasantren. Puas saja. Sugan berpikir dia kapan anak saya mengembalikan uang itu? Tidak terpikir itu. Yang terpikir itu oleh-oleh yang tadi, oleh-oleh yang tercipta dari cahaya ilahi. Jadi pantasnya mah begitu datang, apalagi dijemput tina bos lungsur gabung bapak ibu bapak nuhun kantenan urang terang bapak urang mah capek hoyong mekalan urang teh gabung bapak nuhun kumaha jang sehat alhamdulillah bapak ku doa bapak sareng ibu abdi sehat abdi alhamdulillah berjamaah ngaos alhamdulillah tangtos eta teh ku doa ibu sareng bapak. Baru kata-kata itu saja mereka betul-betul haru. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk melanjutkan upaya ini. Itu oleh-oleh dari kita. Dan oleh-oleh itu tidak tergantikan dengan oleh-oleh materi, tidak akan terganti. Kalau kata kita sadar bahwa saya di pesantren kan bukan karena orang tua saya kaya, mampu, tapi karena rahmat pertolongan dan pertolongan. Tapi saya di dunia ini dilahirkan oleh mereka, diberangkatkan. Maka kata Al-Quran, anis kulli wali walidayya.
itulah dalam rangka bersyukur kepadaku dan kedua orang tua. Mangga emutkeun oleh-oleh terindah. Tapi sanes bobodoan ieu menyenangkeun bapak itu da Gusti mah terangannya teu tiasa bersandiwara. Memutkeun oleh-oleh anu sae bari nyungkeun pitulung ka Gusti supaya itu tercetus dari mulut kita betul-betul cahaya dari Allah. Naon oleh-oleh ka Rai motor Rai teh naros Pak kumaha di ditu teh. Wah ade Bapak Amarso setiap subuh teh berjamaah teh resep seragam ade dibanggakeun supaya tos tepan teh ngaos kompak sadaya oleh-oleh terbayang ku anak teh indahnya itu kebersamaan dan memang itulah hakikat yang indah dari Allah. Bukan tatkala kita makan kenyang mampu itu guys, justru sekalipun sepertinya di luar penjara kesenangan, justru penjara yang lebih hakiki. Kita makan bebas kenyang, jadi penjara di hati lebih berat itu ya. Teu aya sepuh anu ngaligincing sedang ngalepaskeun putra teu aya. Di mana pernah dibicarakan? Iya, pengalaman ada teman dosen agama. Sam masih kecil SD, sabada SD teh ka pasantrenkeun. Wah, cenapa bodak teh dikantunkeun teh nangis. Ngapaksa ditungguan. Teras we Pak cenah. Aik sepakat teh, wah Pak, daripada saya menangisi dia nanti setelah besar karena akhlaknya, saya senang menangisi dia sekarang. Itulah orang tua yang siap mengorbankan apapun bagi anaknya supaya kehidupan berikutnya betul-betul jadi surga. Ka ibu karama kantenan ya, pasihan oleh-oleh musai, pasihan oleh-oleh musai. Saya diobrol ke mama, alhamdulillah di pasantren teh abdi teh salat kajagi berjamaah ngaos teu liren-liren ganes atuh gaul kajagi eta teh oleh-oleh mereka senang dengan kata-kata. Malah hal-hal anu kirang saya umpamana macam abdi teh di bawah pasantren teh geringan wae, kunaonnya geringan tah teh geura diobrol. Naon margina eta teh oleh-oleh ti Gusti nyoba nu di pasantren nu riotan wae nu budug wae umpamana nya eta teh Gusti nya acik nyaan ye sabar gitu. Anu lamun disabaran teh kurang teh ta eta bakal jadi cahaya teh sumping di sosoge teh mangga Gusti abdi ridho di pasantren. Atuh tuang kirang wareg Gusti masihan kieu ngajam jamuan ti Gusti. Ulah cenah mau udah makan gua tidak kenyang, nggak bisa belajar. Memangnya bisa belajar itu karena kenyang? Bukan.
Bisa sekolah itu karena kuat kenyang? Bukan. Justru kadang-kadang kenyang membuat malas. Tuang saayana tuang Gusti sing janten kakiatan, tah justru didinya kita bisa belajar dengan baik itu bukan karena besarnya makan, tapi karena kita ridho dengan kenyataan itu. Mangga Gusti sing janten kakiatan. Oh, itulah kekuatan belajar jadi lebih hebat, terjaga dari dosa-dosa insya Allah. Mana Rasulullah makan tara tuang dugi kawarga, tara tuang sama meh lapar dari tuang oge tara tah di pesantren ada di penjara atuh ayahna, tapi penjarana penuh cahaya yang akan membimbing kita ke surga insya Allah. Indah sekali di sini kita saling kenal, saling akrab, saling mencintai, nanti bersama-sama lagi di surga bertemu. Indah sekali. Karena nanti kan kita di surga ma'aman ahab, bersama orang yang kita cintai. Upami urang ningali sepuh kana nunggaranna katingali ku urang teh capek usaha tapi dah pasti wah mereka itu semangat dan ridho saja. Nah, kita teh bercerita umpamanya karena keterbatasan materi umpamanya ngadongeng kan serius kan Bapak di ngaos di Riyadhus Shalihin gitu kan. Ayah sahabat nate nami nate Robi'ah bin Ka'ab. Ari Robi'ah bin Ka'ab teh sok nyarengan Rasulullah, ataitu biwadu'ihi wa hajatihi. Surah Robi'ah teh sing kuring teh sok nyayogikeun cai kanggo ablas Rasulullah sareng kaperyogian anu sanes. Hiji waktu Rasulullah Rabi'ah salni, Rabi'ah sok hayong naon menta cenah ka kuring Rasulullah teh. Atuh puguh we bimahnya ditawisan hayang naon cenah. Kumaha Rabi'ah teh? As'aluka murafaqataka bil jannah. Cenah Rasulullah, abdi mah hoyong nyarengan Rasulullah we kayak di surga. Gelegugnya si Rabi'ah padahal lamun minta HP macan aya motor can aya, minta kapling we tanah masih ku Rasulullah kalah nyukeun hayang nyarengan Rasulullah we. Mungkin di payunan Rasulullah mah terlalu mewah eta teh. Duit ka Rasulullah teh ghairu dalik anu sejennya atuh cenah Rasulullah. Nu sejen we eta kebongan cenah meureunnya ditawaran wa zaka ya Rasulullah atau secenah eta Rasulullah meureun bongan ditawaran atuh. Atuh memang mewah atuh minta surga mah. Ya Rasulullah teh lapaksa. Oh, cak atuh ari kitu mah. A'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Sok cenah bantuan atuh supaya nafsu anjeun teu ngabrung teuing
sok seurekeun sujud Bapak serius ka Bapak teh anu teu usahana heseher gitu eta sia teh mah boro-boro ditawaran oge kabitana teh naon we surga wah insyaallah Bapak teh anu tadina mungkin ku oleh-oleh ti urang teh obrolan teh Bapak digana hayang kumaha ya memeluk dengan sangat kuat. Jadi naon kadang di pasantren teh nu sarae obrolkeun itu oleh-oleh yang sangat indah. Jadi kalau Bapak kata oleh-olehnya apa? Bunga-bunga yang indah yang tercipta dari cahaya ilahi. Tatkala bunga-bunga ya oleh-oleh itu disampaikan, maka wanginya semerbaknya akan sampai ke langit. Ibu teu damang di bumi teh cenanya. Duh kumaha masihan oleh-oleh ka ibu nu teu damang. Sok catet eta ge tiasa diage oleh-oleh tah. Nu tadi namanya teh Rabi'ah bin Ka'ab tadi ceritana kitu. Ieu mah aya oleh-oleh kanggo ibu anu nuju teu damang. Kumaha oleh-olehna teh? Aya eta Riyadhus Shalihin keneh eta oge. Nama namina teh Su'airah As-Sa'diyah. Imra'atun sauda, wanita hitam. Sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah ini usra. Rasulullah abdi teh gaduh panyawat ayan sok ayan sakalornya teu emut. Wa ini atakasyaf sok terbuka aurat cenah di kamar. Su Rasulullah teh naon nya sok kumaha atuh? Nya nyungkeun pidoana we supados didamangkeun ku Gusti. Hek cenahnya didoakeun insyaallah Allah ngadamangkeun. Walakin in sabarti walakal jannah. Tapi cenah Su'airah lamun daek sabar mah surga. Atana masihan pilihan mending cager mending surga. Mending damang mending surga. Yang hebat eta mah atuh. Dareres eta Su'airah teh teu lami nyemutna teh asbiru ya Rasulullah. Wios bade sabar we Rasulullah. Wios panyawat mah margi itu surga. Jadi surga yang gaib itu sudah lebih nyata daripada yang nyata. Yuk oleh-oleh luar biasa. Surga yang gaib sudah lebih nyata daripada yang nyata. Tapi cenah Rasulullah abdi teh pami karaos teh wa ini atakasyaf fadullah li alla an atakasyaf. Punten we cenah pangdoakeun supados di mana karaos sakalor teh abdi teu kataranyangan teu terbuka auratnya didoakeun. Ibu nu keur teu damang teh surga hebat. Kan oleh-oleh yang lebih indah. Ya. Tatkala itu mereka bangga dengan oleh-oleh itu, maka mencuatlah doa-doa yang tulus disambut oleh malaikat, dirayakan oleh malaikat di langit. Lantas kekuatan apa lagi? Ya. Cindak nama oleh-oleh terindah kita itu akhlak. Mereka itu apa oleh-olehnya itu akhlak yang baik. Kumaha ngobrolna itu yang akan diperhatikan oleh-olehnya. Kumaha karaina tos ayanya itu
kumaha karakana tos aya sopan hormat, itu yang akan diharapkan oleh mereka, oleh ya, berikan oleh terbaik sesuai yang mereka harapkan. Jadi atuh di dieu sok netepan tepat waktu berjamaah. Jadi itu usaha. Itu oleh-oleh yang tidak dikatakan kan dilaksanakan. Mereka akan bangga, alhamdulillah. Ka Gusti bangga, alhamdulillah Gusti anak abdi teh dipasihan hirup. Gitu doa. Cendak nama dina sagala hal, berpakaian ya untuk kedah mengagak kode, tapi langkung sopan sesuai lingkungan ya, langkung sopan sesuai lingkungan itu serono. Harus ada perbedaan sebagai wujud syukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Jangan salah bahwa mereka merindukan kita, dan yang paling mereka rindukan oleh itu. Tidak akan ada manusia yang bisa memberikan kasih sayangnya seperti orang tua. Tidak ada. Mereka bisa memberikan apa saja walau dia hasil keringatnya tidak pernah mencicipi, dan mereka tidak pernah berpikir kapan anak saya mengembalikan biaya itu, tidak akan pernah berpikir, karena itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan oleh-oleh yang indah tadi. Nah, atuh di bumi teres-res jadi surga. Itu ya, jadi surga. Obrolanana selalu terarah ke surga. Anak dan adik-adik kita setelah dia ngobrol di pesantren di kumaha Kang, mah kieu anu berat oge dinikmati, harusnya itu teh anugerah. Dapan diganggu jam opat tadi diganggu kan, dipaksa, tapi jadi keindahan. Dan memang hakikatnya itu keindahan, cahaya ilahi. Obrol ke alhamdulillah. Nah, insya Allah kemudian adik kamu pun sejak awal sudah diwarisi oleh kita, ya. Mungkin di sana pun akan sangat dekat kepada kita, sebab itu warisan yang lebih hakiki, menyentuh hati. Beda lagi ada kita dibawa main ke sana ke sini, poya-poya dengan uang, lupa kewajiban. Sesaat dia senang, tapi setelah itu merana batinnya karena jauh dari cahaya ilahi, ya, merana batin. Maka penilaian adik kita kepada kita, kok si kakak teh kalah kieu di pesantren. Satu saat bisa begitu. Yang kedua, nah, banyak yang tadinya di pesantren sudah bagus, berjamaahnya disiplin, ngajinya disiplin, akhlaknya jadi bagus, cuma seminggu nah jadi baheula duit waktu baru datang. Kunaon ya aya naon, ternyata waktu pulangnya itu ketemu dengan teman-temannya yang tidak baik akhlak.
Oh, tidak ada di rumah, main-main ke sana. Atau hancur habis dari pesantren sekian bulan itu, hancur seminggu di rumah. Nah, di sana apa? Hati-hati memilih teman, ya. Kira-kira teman yang bakal merubah lagi kita hindari. Oh, masih orang itu juga kurang baik, tapi justru kita bisa memperbaikinya, memberikan oleh-oleh yang dia senangi. Wah, itu bagus. Temui teman-teman itu, sampaikan oleh-oleh yang berupa cahaya ilahi itu kepada. Sebab banyak teman-teman kita ya yang ingin jadi lebih baik, tapi tidak tahu apa-apa harus apa dan kemana. Nah, di sanalah kamu jadi dakwah luar biasa. Seorang yang menunjukkan kepada hidayah Allah, dia akan memperoleh kebaikan seperti yang dia lakukan. Lah, yang tidak berkurang sedikit. Jadi kaduanya teh pilih teman rerencangan di ditu komo lamun tiasa diajak di dakwahan. Wah, sehingga ke pesantren itu luar biasa. Selama dia jadi pesantren dibawa oleh kita, dia dapat pahala. Selama itu kita pun dapat pahala dari apa yang dia lakukan. Lagi-lagi semerbak ke langit kebaikannya, ya. Dos darang pun kene. Tebih kene jam 1 teh. Dan tadi kita aku mah pada jam 1. Kumaha rek monokola moal bisa ke kantun bus. Anak-anakku sekalian, kalau tadi kita hidup di pesantren ini seperti di penjara, tapi justru penjara untuk membuka gerbang surga, ya. Penjara untuk membuka gerbang surga. Bayangkan tuh di sabara kelas, ya. Di sabara kelas dia teh 154 kelas satu subuh teh. Di sana pembicaraannya, materinya, bimbingannya hanya mengembangkan cahaya-cahaya surga. Masing-masing tos gaduh ustad. Ganes? Wah, kebayang pintu kelas yang kita masuki dengan guru-gurunya, pintu itu juga yang akan tembus ke surga. Pintu itu yang akan tembus ke surga, ya. Akibatnya disiplin waktu. Jam sakitu guga, jam sakitu tuang, jam sakitu mon, sehingga tidak ada waktu yang tidak jelas. Nah, kebiasaan itu kita, kalau kata Imam Ghazali dalam apa tuh, wa alaika an tuwazzi'a awqatik, ada cenah hidup kedah ngabagi waktu di bumi teh mun tiasa masa jam sabaraha naon namun
sok di situ malangkung lalu saya ngaos tak ngaos Quran usahakeun gugah wengi netepan teu kedah lami lah da 2 rakaat 3 rakaat 5 rakaat oge cara ngawir dulu tuluy jadwalkeun maos Quran ada di ge cenah maos Quran mah terbatas keun da seueur ngaos tapi di ditu teu dibagi waktu segugah tuluy jadwalkeun ngaos Quran sanaos mung 2 halaman tapi rutin dibagi waktu kamana nonton TV rencanakeun jam sakitu nonton TV rencanakeun rencanakeun kita cenah lamun teu direncanakeun mah naon teh bana anjeun ngalakeun bimattafaq wa kaifa mattafaq bakal ngalakukeun naon we kebetulan jeung kumaha we kebetulanna pami mari teu aya rencana atuh kuab teu aya rencana nonghol ka tetangga keur narongton film India film India kan 3 jam nongkrong 3 jam 2 seri wah habis urang seepak tos teu kahartos cahaya yang sudah kita bawa dari sini bisa meredup kembali ya cahaya yang kita bawa dari sini bisa meredup kembali harusnya waktos ulah dilalaworakeun direncanakeun sasae-saena teman waktos di bumi atuh ka apresiasi ku ibu ku bapak ku adik aduh cenah si AA tos masantren mah netepan tepakal aya ngaos cek paribasa netepan aya ngaos wiridan sakitu rutin ge wah bapak mah apa teh netepan wiridan eta syukur-syukur aya zikir pagi dan sore nya terus ngaos sakitu we rutin di bumi teh sabada eta mah kumaha sareng ibu bapak we di Widian teh wah sakitu oge jadi wih teh ulah nyanak unek-unek manah nu teu sae umpamana teh komo cemburu ka adik si mama mari ka adik mama gitu atanapi aya hati yang benci kepada seseorang eta teh halang moal tiasa sae upami di dieu surah Al-Qur'an ai gil teh unek-unek tersek ti pasantren mah teu kenging samping ka wargi gaya ka teu karep tersek dikembang diobrol teu kenging sabab upami aya dina mana urang teh rasa teresep mau benci mah eta teh halang cahaya tadi begina Al-Qur'an wala taj'al fi qulubina gillan lilladzina amanu kudu kumaha kudu disukeun Gusti dina mana abdi tong aya manah-manah sifat-sifat nu arawon dina sujud wah eta bakal memperindah dan memperbesar oleh yang terbuat dari cahaya itu kan tenan ngarasa kuhul ka emak ka bapak pedah bekal lambat wae atuh da bekalna aduh
Da mak bapak kesana sehoyongan gitu teh. Da kagadungna kitu siksahan nu dicarekan. Da mama nu carekan teh Gusti. Nah Allah teh ka saya mah kitu kan. Teu cara ka orang lain. Teu kenging aya hal-hal nu teu puas. Pumeta mah aya kalepatan adi mah jembarkeun mana teh bingah sabeus tadi. Anes upami teu aya eta oleh-oleh yang terbuat dari cahaya tadi, lantas apa makna pesantren ini? Ya, lantas apa makna pesantren? Terakhir Bapak titip ya. Aya naon ya terakhir bingung baru mau ka uwi moal jam 1 lagi kan. Terakhir ya, atas nama pesantren dan seluruh dari sesepuh sampai guru-gurunya, mohon diperhatikan sedikit saja. Atas nama pesantren dan seluruh komponen yang ada di dalamnya, Dewan Santri, sampaikan salam kami kepada ibu bapak kami. Berikut doa terbaik dari kami ya. Mama, apa salam di sesepuh pesantren sareng seluruhnya. Salam teh doa tetenya dugikeun. Nah, mudah-mudahan mama papa abdi sadayana salamina digunturan ku rahmat karunia sareng pitulung Gusti eta dugikeun nya sadayana. Teras hapunten Bapak sadayana di pesantren da sami jalmi Dewan Santri sami jalmi ulah nyanak dosa kaditu masing-masing nya ulah ya una kita saling memaafkan. Duh cenah juga badai perpisahan badai maut da teu terang badai maut urang teh subating sok bating aranjeun ti payun batan bapak ya. Da terang sae begitu urang pisah teh tanpa sedikit pun tersisakan kejelekan dan dosa. Urang simpulkan kahiji kita harus bersyukur. Kita kumpul di sini bukan kemampuan orang tua, bukan kehebatan mereka, bukan kekayaan mereka, bukan kecerdasan kita, tapi semata rahmat karunia dan pertolongan Allah. Semuanya dimudikan untuk bertemu dengan orang-orang yang paling kamu sayangi. Ciptakan di sana surga. Sampaikan oleh-oleh terbaik bagi mereka, oleh-oleh berupa bunga terindah yang terajut dari cahaya ilahi. 3, pilih teman untuk bergaul di sana. 4, manage waktu dengan baik, atur dengan baik, jangan seenak. Terakhir, sampaikan salam kami kepada mereka dengan doa yang tadi. Nah, itu saja anak-anakku sekalian.
Bapak berharap betul-betul itu diingat, diperhatikan dan dilaksanakan ya. Tataplah orang tua kalian. Jangan mengukur hormat kita dengan besar kecilnya pemberian mereka. Kasih sayang mereka tidak akan terganti. Hormati mereka, gandeng mereka, walau mereka sudah rentak, tua, penampilannya tidak cukup bersaing, perlihatkanlah hormat di hadapan orang lain. Banggakan mereka. Itu kemuliaan. Mudah-mudahan rahmat, karunia dan pertolongan Allah menyertai kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan amanat beliau. Semoga bisa jadi bekal pengingat di dunia dan menjadi bekal amal untuk akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya, resepsi penutupan pengajian yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Santri yang terhormat Kang Imin Nurjalil. Disilahkan. Mohon untuk tidak gaduh atau tidak akan dimulai lagi atau tidak dilanjutkan. Silakan. Kalau kalian tidak bisa diam, maka acara sampai jam 12 pun tidak akan ditutup, tidak akan dilanjutkan. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak pimpinan pesantren beserta keluarga yang saya hormati, para wakil pimpinan pesantren beserta keluarga yang saya hormati, staf-staf pengajar, staf dewan santri, pengurus asrama yang saya banggakan, dan santri putra, santri putri yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, baik para santri, mohon didengarkan ya. Tadi sudah
mendengarkan amanat dari atas nama pimpinan pesantren, dan dalam kesempatan ini kami diperintahkan oleh pesantren untuk menyampaikan beberapa hal yang memang perlu disampaikan dan untuk diketahui. Yang pertama, sebagaimana diketahui bahwa pesantren pada tanggal 29 Desember sampai 31 Desember akan menyelenggarakan milad 1 abad pesantren. Oleh karena itu, kami atas nama panitia milad, kebetulan di panitia bagian kesekretariatan, ya. Sekali lagi, oleh karena itu kami atas nama panitia milad memohon kepada para santri yang orang tuanya alumni dan belum mendapatkan undangan dari pesantren atau belum sampai informasi dari pesantren, mohon sampaikan kepada orang tua wali kalian bahwa pesantren akan melaksanakan milad 1 abad mulai tanggal 29 sampai 31 Desember. Oleh karena itu dimohon hadir ke pesantren. Itu yang pertama. Paham? Paham. Awas, meskipun hatinya sudah di bis atau di rumah, harus paham lah. Yang kedua yang kami perlu sampaikan, ini atas nama Dewan Santri, ya. Sebagaimana biasa, pesantren setiap tahun membuat kalender pesantren, yang mana uang dari hasil penjualan kalender telah kita nikmati bersama, ya. Ada yang jadi WC, ada yang jadi masjid pusaka ini yang megah. Ini uangnya sebagian dari uang penjualan kalender, ya. Kalau harus ngomong, biaya masjid itu kurang lebih 2,8 M, ya. Dan uang dari kalender ada yang disumbangkan ke sana, ya. Nah, sekarang kan kita yang Asipa 1 suka sholat di situ, Asipa 2 suka sholat di situ, kan bisa enak lah. Yang bahagia bisa melihat, oh indah gitu kan. Yang alpalah sama bisa, minimal bisa selfie di situ, meskipun gak pernah sholat di situ kan. Nah, untuk tahun sekarang sama, pesantren membuat kalender dengan harga yang masih sama, 25.000 per eksemplar, ya. Dan kami atas nama Dewan Santri telah membuat surat yang harus disampaikan kepada orang tua wali kalian. Dan kalau kalian lupa, insya Allah kami dari Dewan Santri berusaha akan mengirimkan surat digital berbentuk PDF lah, gampang. Kalau sekarang itu gampang teknologinya, gak seperti dahulu. Jadi awas para santri, nanti sebelum pulang, ya, sebelum pulang saya mohon cek juga kepada pengurus, apakah kalendernya sudah dibagikan? Sudah. Semuanya sudah menerima? Sudah, ya. Awas jangan sampai ketinggalan di kobong atau nanti ketinggalan di bis umpamanya. Karena ini pernah kejadian bahwa kalender dari pesantren 20 eksemplar tujuan ke Jakarta, ya, ternyata pas di Kampung Rambutan lupa gitu kan, dicari lagi sudah gak ada. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi nanti sampaikan kepada orang tua bahwa pesantren membuat kalender harganya 25.000 dan uang dari penjualan kalender itu adalah untuk pembangunan pesantren, sarana prasarana di pesantren.
Kemudian yang ketiga, sebagaimana direncanakan mungkin pesantren itu karena sudah melaksanakan kegiatan pengajian semester ganjil, sekolah juga sama ya, sebentar lagi kita akan libur. Nah, dalam mengisi libur ini, kalau bahasa Pak Dr. Aam tadi, kita harus membawa oleh-oleh yang baik kepada orang tua kalian dan juga kepada masyarakat banyak di sekitar kalian. Artinya apa? Kita selama di rumah, selama libur, bisa membagi waktu, memanage waktu kalau bahasa Al-Ghazali, kemudian bisa menjaga nama baik diri kalian, nama baik keluarga, dan nama baik pesantren ya. Lagi kalian harus menjaga nama baik diri pribadi, nama baik keluarga, dan nama baik pesantren. Di era digital seperti sekarang ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tahu itu malah lebih cepat orang yang jauh daripada orang yang dekat tapi tidak pegang teknologi kan gitu ya. Tetangga kita tapi nggak pakai HP umpamanya, kita melakukan apa-apa nggak tahu. Tapi orang yang jauh tapi pegang HP yang canggih, kita melakukan sesuatu, di-upload, dia malah tahu ya. Nah, Al-Quran memberikan batasan, ijtanibu kasiron minad dhanni, kalian harus menghindari kebanyakan dari don, sangka. Atau dalam hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqa'anna mawqi'at tuham. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali memposisikan diri yang bikin orang lain curiga. Artinya ijtanibu kasiron minad dhanni itu urang ulah goreng sangka ka batur, jeung urang ulah ngalakukeun sesuatu nu batur mata goreng sangka ka urang ya. Bukan dilarang kita memegang alat elektronik, HP yang canggih lah nanti di rumah, tapi ulah gaje sagala distatuskeun, sagala diupload gitu kan. Meruncek batur teh si ieu santri gawena kieu nya ngartos ya, kade jarina ulah sagala ulah aktif teuing lah jarina. Mun kitu berjamaah nu distatuskeun teh leheung ya, leheung kan. Ieu mah liburan ka mana, hari ini ada di mana, besok ada di mana, tuluy we distatuskeun. Meureun ku batur kan ditilei, pasti lain meureun deui geus pasti lah kan. Nah, sok saleuheung eta teh lamun statusna ayeuna dilihat dari kacamata agama masih dalam batas wajar atau halal atau jaiz, boleh. Sok kumaha lamun ayeuna nu distatuskeun teh anu cek agama geus teu boleh, geus haram. Ya, coba didengarkan. Paur ayeuna lamun urang bikin status di WA atau apa namanya masih kena leuheung, lamun cek agama eta teh boleh. Tapi lamun cek agama gak boleh, naudzubillah kan. Artinya kita harus bijak menggunakan alat elektronik. Bukan HP-nya yang salah, tapi kita lah yang pegang HP yang salah. HP itu gak tahu apa-apa kan. Nah ini ya, di sini umpamanya di
Dewan Santri keamanan. Kenapa di Dewan Santri di keamanan bisa mengungkap kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan? Di dunia ini gak ada kebaikan yang sempurna, gak ada kejahatan yang sempurna. Kebaikan gak sempurna karena bisa hasud atau ikhlas dalam pelaksanaannya. Kejahatan, seburuk apapun kejahatan, ditutupi, ketahuan juga. Jangankan skenario sekelas kalian, anak kemarin sore skenario Irjen Verdi Sambo bawahnya Jenderal Bintang 2, ketahuan juga kan. Itu jejak digital ya. Jadi kalian harus bijak dalam bermedsos, awas. Nah ini, itu salah satu langkah menjaga nama baik diri pribadi, nama baik keluarga, dan nama baik pesantren ya. Kemudian supaya nggak terlalu larut malam ya, sudah dengarkan, pesantren dinyatakan libur mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 7 Januari 2023. Jadi kalian nanti sudah dengarkan, kalian nanti masuk pesantren itu bisa tanggal 7, bisa tanggal 8. Mau tanggal 7 silakan, mau tanggal 8 silakan ya, 2 hari. Nah, sebelum kalian pulang, mohon barang-barang di asrama dicek ya. Pakaian yang tidak dipakai masukkan ke lemari, yang masih dijemur coba diangkat, lampu yang sudah tidak dipakai mohon dimatikan terlebih dahulu. Dan sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama. Dengarkan, ikuti. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarona waqwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzori wa su'il munqalabi bil mali wal ahli.